masih belum bisa mendapatkan hit marknya ke arah pemain-pemain dari GD. Belum ada splash damage pun, atau belum ada peluru nyasar yang menuju ke arah badan dari pemain GD. GD harus aware karena sudah mulai mendengar dan menerima tembakan dari arah Mela tadinya. Sementara dua pemain dari Infinity yang lainnya juga masih dalam split yang cukup jauh. Kita mereka lakukan, mereka mengamankan tebing-tebing di area bibir pantai. Dan nampaknya kita juga sudah melihat pergerakan dari tim yang selanjutnya. Ada Team 4 Rifles di sini yang lewat dengan santai dan juga selamat untuk sejauh ini. Vampire juga nampaknya berada berdekatan dengan T2E atau Eagle Esports, yang dimana Chopper juga sudah mulai dilontarkan tembakan-tembakan yang berasal dari Stone. Jauh banget, 1-2 Vampire juga mengirimkan tembakan-tembakan ke lawan-lawannya yang terlihat lewat di depan mereka. Dan sekarang Ramones akan sabar banget di dalam satu rumah kecil, gak mau blunder sama sekali, menanti movement seperti apakah yang akan dibangun oleh musuh-musuhnya yang berada di hadapan dia. Betul, dan kayaknya Ramones agak sedikit bingung mau bergerak ke arah mana lagi. Langsung dikeluarkan begitu saja dan Ramones parkirkan kendaraannya supaya lebih aman lagi. Tapi granat sudah mulai dimasak dari seorang Swap, dilemparkan dan Ramones juga sudah mulai memasak granat untuk keluar berapa wallnya. Lempar ke arah dalam, Swap pun berpindah, saling lempar granat lalu lempar granat yang diberikan dari kedua tim. Tapi di sisi yang lainnya nampaknya Eagle juga bertemu dengan MSC, yang dimana mereka juga sudah mulai menumbangkan satu player dari tim MSC. RRQ pun juga berada di dekat antara mereka dan Gold. HP-nya tinggal tersisa sedikit banget tadi, juga sudah mulai diamankan dari tim RRQ ternyata. Langsung aware dengan keberadaan dari seorang Ramones. Dan pastinya mereka semua sudah mulai tergencat dengan blue zone. Masih ada 300 meter jarak yang harus mereka tempuh untuk bisa menduduki posisi di dalam safe zone sendiri. Sementara itu dilihat Ramones terspot di sana dan langsung saja dinyahkan nyawanya di tangan Stone. Dan itu dia, hanya menyisakan 14 tim saja untuk saat ini. Dan kita kembali ke posisi dari MSC, RRQ dan juga Eagle. Ya, betul sekali. Nice try tentunya untuk Big Drop. Keren deh dua tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke segala lobby masuk tiga wakil Indonesia. RRQ, EVOS dan juga GD Kids. Tiga tim Indonesia masih berjuang, tapi di arah lain Volleyball berhasil mendapatkan more. Satu pemain dari mana masih belum terlihat oleh observer kita. Hari ini dan Jasper pun masih melakukan ini karena tembakan dari sisi lain juga. Mereka butuh masuk ke dalam zona saat ini untuk menginginnya berkelas gitu zone yang terbaik. Masih aman-aman Sentosa, mereka masih harus memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bisa lewat dengan aman dan juga ngambil satu spot dengan efektif. Sementara itu Geek Fam pun juga sudah mulai terspot keberadaannya dengan lawan-lawan yang berada di sekitar mereka. Untuk saat ini Snipes masih selamat, dan ini dia ternyata langsung turun. Akhirnya turun, setelah tadi gue tanya dia nggak turun dong, dan akhirnya dia turun dan gemas untuk memberikan sedikit counter shoot ke arah pemain-pemain dari The Infinity. Dua smoke terpop out untuk menutup angle dari arah kiri tentunya, tapi di arah lain dari Mela melihat sebuah pergerakan kembali. Mobil sudah mulai terdengar bunyinya dan ada pergerakan sudah mulai dibangun. Mela mencoba keberuntungannya lagi untuk mendapatkan picknya ke arah pemain dari arah Given, tapi mereka malah masuk ke kandang dari Dinosaurus. Kali ini dia berhasil mendapatkan poin pertama, mereka memotong rotasi kabur dari seorang Snipes. Iya, satu poin eliminationnya sungguh manis dikantongi dengan mereka semuanya. Dan dengan begitu mereka harus mewaspadai tim-tim yang lainnya, termasuk dengan Infinity yang sudah mulai waspada dengan keberadaan Genesis dan Magis juga. Sejauh ini cukup nyaman sebenarnya, tapi juga dari zona sebelumnya mereka sangat beruntung
melakukan pengecekannya kembali dengan menggunakan vehicle. Bahkan dari EVOS juga berhasil nge-spot keberadaan dari Onyx di arah lain. Di bagian kanan bawah itu kalau kita lihat kayaknya sudah mulai ada perang terjadi juga. Kali ini Onyx akan mendapatkan gempuran dari sebuah tim yang menabrak ke arah kompon mereka. Ternyata mereka bertemu dengan DX atau The Xavier. Tapi EVOS perangnya semakin pecah. Silence masih dibiarkan ter-knockdown. Tapi ternyata EVOS dua pemain mereka kali ini yang ter-knockdown. Lemparan granat dari BN benar-benar menyakitkan. Lizer berhasil diselamatkan. Kali ini Whitecat masih belum komit dalam melakukan push. Molotov sudah mulai dilemparkan oleh Whitecat. Kali ini mendapatkan dia damage-nya karena pemain dari EVOS. Tapi ternyata damage-nya tidak ada impact. Iya, dan kali ini mereka semua atau para player dari tim EVOS harus waspada banget. Mikoboy kali ini harus diselamatkan guna untuk bisa kembali ke medan perang dengan cukup aman. Sementara itu Kantor melemparkan granatnya yang selanjutnya hanya bisa memberikan splash damage ke arah Lizer. Dengan begini mereka akan kembali 4-1 tapi tidak, ternyata Lizer dan juga Mikoboy lagi-lagi di-knock oleh BN. Dan ini menjadi momentum banget untuk tim BN yang mereka akan ngerush ke arah tim EVOS. Tapi harus hati-hati juga karena ada balasan di sana dan satu persatu player dari tim EVOS pun langsung aja dienyahkan nyawanya. Ya, dan EVOS pun rata. BN berhasil memulangkan EVOS menuju ke arah lobby bersamaan dengan Eagle Esport yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu tim Indonesia kembali dipulangkan yaitu EVOS, berarti hanya menyisakan RRQ dan juga RRQ. GD. Oh, GD masih ada. GD masih ada. Oh iya, GD masih ada. GD masih ada untuk saat ini. Kita bisa lihat di arah kiri map kita ya. Dan mereka perlahan demi perlahan juga mau masuk ke dalam safe zone. Pastinya harus hati-hati karena sudah mulai dijaga keberadaannya oleh tim-tim yang lain. Dan lihat apa yang sudah dilakukan oleh arah itu. Mereka sedang membangun setup fokus ke arah volleyball sebelum mereka masih belum bergerak sama sekali untuk bisa mendapatkan seiring dengan zona dan Infinity. Proses mereka masuk ke dalam zona begitu cepat, tidak ingin melewatkan semua orang untuk mendapatkan nyaman. Kali ini Exis sejak ada sangat bagus mendapatkan satu pemain dari Infinity. Namun satu pemain mereka satu pemain dari Exis juga berhasil ditumbangkan kali ini. Iya, dan Poke pun juga akan langsung melemparkan granat. Tapi ada dua granat yang melaju dan menuju ke arah Poki, tapi masih bisa selamat. Tapi tidak dengan rekan-rekan Poki juga. Dan kali ini Poki bersama Kacang Susu dan juga Paris akan benar-benar bekerja ekstra keras untuk bisa menghadapi gempuran yang datang dari tim yang lainnya. Ya, tapi di arah lain ternyata RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu tim Indonesia lagi kembali hilang. Nice try. Tinggal GD Kids, last man untuk Indo Pride kita di game yang ketiga. Mereka berhasil masuk ke dalam zona. Kalau kita perhatikan dari Exis, mereka sudah mulai regroup, akan diupayakan untuk menyelamatkan seorang Vogue. Di bagian kanan sana masih ada lemparan granat dari berhenti. ini wall smoke yang begitu tebal. Ada 4 smoke yang sudah mulai dibuat, tapi granat dari tim lawan begitu menyakitkan Exis. Satu pemain mereka kembali tumbang. Faris dan malah satu pemain mereka kembali ter-knockdown. BN ternyata mengganggu perang tersebut. Oh my god, ini ya berapa banyak granat yang dipegang oleh Infinity, tidak habis-habis. Granat demi granat terus-terusan dilontarkan. Nah, ya. Distract tadi Pak ya. Betul sekali. Oke, dan kali ini dari Exis akhirnya mereka memang melakukan sepak pulang lagi di mana Vogue bahkan di bagian belakang masih bisa melakukan dia berupaya, tapi di arah lain juga perang ke arah Volleyball. Semua tim diperangin sama Infinity, ke atas, kanan, depan, belakang semuanya perang pokoknya. Iya, nggak berhenti-berhenti. Kita benar-benar mendengar huru-hara yang terjadi di berbagai sisi, termasuk juga dengan Four Rifles dan juga Face Clan kali ini yang berhadap-hadapan. Granat demi granat pun juga dilontarkan dengan mereka semuanya. Harus hati-hati, wall smoke juga sudah mulai dibangun tebal banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 smoke yang sudah menyelimuti pemain dari Four Rifles. Ya betul, dari Volleyball juga sedang mendapatkan tekanan tidak hanya dari Infinity dan tidak hanya dari Infinity. Iya, Sumpah dah. soalnya lagi hype banget nih Pak. Betul sekali. Iya. Udah mulai chaos banget soalnya dari tadi ada granat yang juga dilemparkan juga dari Volleyball. Berhenti cuy. Selatan. Kalau baseline begitu banyak ini memporak-porandakan setup dari baseline. The last man standing mereka pun bergerak maju karena mereka dipush oleh Blue Zone yang ke-6 sebentar lagi. Dan granat di mana-mana nggak berhenti. Kayaknya ya pas mereka ini 80%-nya juga gitu deh.
pun tiba-tiba Face Clan di backstep dari sebelah kiri. Dan Face Clan pun pulang menuju ke arah lobby. Dengan begitu hanya menyisakan 5 tim saja untuk saat ini. BN, Onyx, Rivals, GD dan juga Infinity. BN pun kali ini sudah mulai men-spot keberadaan dari 2 player dari tim Onyx. Granat juga akan langsung dilemparkan ke depan sana. Sembai pun langsung ter-knockdown dengan 1 kali lontaran granat. Dibakar juga di sana dari Sembai dan kayaknya Sembai pun nggak bisa selamat. Betul, Sembai bakal dipulangkan, dibakar begitu saja, tapi Morifal ternyata juga tahu keberadaan dari GD Kids. Satu persatu pemain dari GD Kids sudah diamankan oleh Morifal, namun BN juga bisa melihat pergerakan dari Morifal. Scott Shoot masih belum bisa mendapatkan slot pemain elimination dan BN juga sudah mulai membantu pergerakan mereka untuk masuk dalam zona. Posisi mereka paling enak saat ini, high ground, cekungan dan boardingan mobil. Tapi Silence pun juga ter-knockdown kali ini, harus diamankan nyawanya supaya mereka bisa kembali dengan prima. Tapi nampaknya dari Noah pun akan langsung saja melakukan backup ke arah rekan-rekannya juga. Dan dengan begini 5 tim yang tersisa akan tone down sedikit untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat lagi dan juga untuk membangun strategi seperti apa yang akan mereka mainkan untuk menghadapi 4 lawannya. Betul sekali. Tadi kita kalau dengar biji tembakan nggak ada. Iya. Biji tembakannya sudah mulai berkurang karena semuanya lagi mencari informasi di manakah tim yang lain yang berada di sekitar mereka. BN kayaknya bakal melakukan pengecekan terlebih dahulu karena mereka dekat dengan The Infinity. Tapi ada Daybot juga yang bisa memberikan extendnya karena The Infinity. Kalau misalnya Daybot bisa mendapatkan 2, ini bisa memberikan tempat dari The Infinity harusnya. Tapi Blue Zone sudah mulai bergerak untuk Blue Zone yang ke-6. Bahkan kali ini circle berikutnya menuju ke arah GD Kids. Mereka kalau bisa memaksimalkan area ini, mereka bisa mendapatkan WCD untuk di game yang ketiga pada hari ini. Tiga tim tersisa dari GD Kids berhasil masuk di top 3. Step up yang mereka bangun untuk di game kali ini benar-benar maksimal. Smoke setup dari seorang Noah menutup angle dari arah The Infinity. This is it, let's go teman-teman sekalian. Top 3 Infinity, BN dan juga Genesis Dogma Kids. Dan dengan begitu ada 4 penggawa dari BN yang akan mewaspadai keberadaan dari lawan-lawannya, yaitu player dari Infinity dan juga Genesis Dogma Kids. Wolves kali ini harus hati-hati karena damage-nya tercicil dengan sungguh efektif dari arah Capcom. Betul, ini Kevin benar-benar nyoba untuk seorang Wolves, tapi Wolves masih bisa bersembunyi dan langsung saja melakukan healing. Dekat dengan The Infinity, pergerakan begitu berhati-hati sekali. Noah sudah berada di barisan paling depan, ada White Cat yang mau-backup dari sebelah kanan rupanya. Ini yang tersandwich sebenarnya The Infinity, tapi belum ada perang yang begitu komit dan akhirnya Daybot menembak menuju ke arah Nuzi dan Nuzi pun tumbang. 1 ter-knockdown, akan ada setup berantakan dari The Infinity. Ini ya Pak, sebenarnya indah untuk Genesis Dogma Kids loh. Mereka bisa jadi third party mengobrak-abrik keberadaan dari BN dan juga Infinity sebenarnya ya. Betul. Kalau misalnya kita bisa mengimajinasikan hal tersebut. Ya, bahkan setup dari GD Kids lihat kalau di arah ini mampu sudah benar-benar meluas banget. Salah satu dari BN mereka bisa mengalami posisi dari Infinity. Ini udah enak banget. Banget enak posisi dari GD Kids dan Wolves. Mulai memisahkan tangan kali ini ditujukan kepada seorang Noah terhadap sebelum knockdown. Sementara satu pemain yang terhadap masih bisa dilipat kembali. Oke, masih cukup tenang dari para player di sini. Daybot sebagai frontliner yang akan menghadapi player-player dari Infinity. Harus waspada banget. Ini pintar banget. Smoke dari arah batu, jadi angle dari sini itu nggak bisa melihat arah wajahnya. Banyak bisa fokus dari GD Kids dan Ya. mereka mau dilakukan kembali dengan menggunakan mobilnya diindustrikan ke arah depan Nikhil. Rebecca Fire dan ada cross comment dari Nikhil bakal menghadapi satu pemain Noah. Smoke Speedon Shoot masih belum bisa, tapi tergantung dari top yang bakal terjadi. Nikhil ter-knockdown dan juga berhasil mendapatkan satu pemain yang berada pulang jarak dekat. Daybot membackstep dari Infinity. Nuzi HP itu benar-benar pixel HP dari seorang Nuzi. Kalau misalkan Daybot tahu ini mungkin dia bakal langsung tabrak menuju ke arah depan sana, tapi ternyata backup dari Kevin juga begitu cepat untuk menyelamatkan seorang Noah. Nikhil tidak ada yang membackup sementara Daybot bakal fokus ke arah 2 pemain dari The Infinity. Iya, Nichil tadi hanya membantu untuk mencari informasi dan ini dia sneaky assassin yang akan dilakukan